Oke, sekarang kita mau mencoba mengkonstruksi garis sumbu pada sebuah segitiga. Jadi yang mau kita konstruksi kali ini, bagaimana garis sumbu pada segitiga yang lancip, bagaimana garis sumbu pada segitiga yang tumpul, dan bagaimana garis sumbu pada segitiga yang siku-siku. Kita coba aktifkan GeoGebra-nya. Saya klik GeoGebra geometrinya. Sekarang kita mau coba buat segitiganya dulu. Caranya bagaimana? Segitiga itu terdiri dari 3 titik ya. Kita buat masuk juga ke dalam kategori poligon kan ya. Jadi kita aktifkan poligonnya di situ. Ada menu poligon, kita klik setiap titik yang kita mau buatkan poligonnya sampai kembali ke titik asal. Karena kan poligon itu tertutup ya, kemarin sisi-sisinya saling bertemu. Jadi kalau misal kita mau membuat poligon, kalau tadinya dari A balik lagi ke A gitu di kliknya. Jadi harus saling bertemu satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah punya segitiga. Kita cek ini segitiganya segitiga apa? Bagaimana cara mengeceknya? Kita lihat saja ukuran sudutnya. Kita aktifkan sudut di situ. Kemudian kita hitung setiap sudut di sini, sudut yang ada pada titik-titik segitiga itu. Misal kita mau menentukan sudut A, berarti kita mulai dari B, A, C. Besar sudut A 51, kita lihat besar sudut B, A, B, C. Besar sudut B, sekarang kita lihat besar sudut C. Ini masih aktif sudutnya, CB. Nah, berarti ini segitiga lancip karena besar sudut dalam segitiganya kurang dari 90 derajat. Sekarang kita mau mencari garis sumbu atau perpendicular bisektor katanya. Garis sumbu itu tegak lurus dan membagi dua sisi sama panjang. Nah, GeoGebra punya konstruksi yang seperti itu. Kita coba klik more di sini. Tadi ada construct ya. Kita lihat, nah construct. Jadi pada menu construct di GeoGebra kita punya menu garis tengah tegak lurus. Kalau misal di bahasa Inggris mungkin perpendicular bisektor itu yang kita sebutnya. Kita coba aktifkan garis tengah tegak lurusnya. Kemudian sisi-sisi yang mau kita cari garis sumbunya ini kita klik. Misal saya mau mencari garis sumbu AB, berarti kita aktifkan garis tengah tegak lurusnya, kita klik titik A, kita klik titik B, maka inilah garis perpendicular bisektor dari AB. Begitupun dengan sisi yang lainnya. Sekarang kita coba dari AC. Klik A, klik C. Pastikan yang garis tengah tegak lurusnya tetap aktif ya. Nah, ini adalah perpendicular bisektor dari AC. Satu lagi, kita mau cari perpendicular bisektor dari BC. Nah, ternyata perpotongan garis sumbu dari ketiga sisi segitiga itu ada di dalam segitiga untuk segitiga yang lancip. Sekarang kita cari titik potongnya. Nah, dia ada di titik D. Kita mau coba lihat betul tidak sih garis sumbu ini. Kata teorema kan ada yang bilang bahwa ketika kita membuat garis sumbu, kemudian titik sumbu itu kemarin dibilangnya sebagai apa? Kita Oke. Jadi concurrency atau perpotongan dari garis-garis sumbu ini kemarin disebutnya sebagai titik circumcenter ya. Jadi titik D ini merupakan titik circumcenter. Dan titik D ini equidistance katanya atau sama jaraknya pada setiap titik sudut segitiganya. Kita coba cek ya. Sekarang kita sembunyikan dulu garis-garis sumbunya biar tidak terlalu banyak garis. Yang kita mau coba buktikan sekarang bahwa circumcenter ini adalah equidistance atau jaraknya sama. Nah, ini berarti nanti equidistance tuh AD sama dengan DB sama dengan DC. Kita coba hitung jarak AD berapa, kemudian CD berapa, kemudian BD berapa. Ternyata jaraknya sama. Jadi memang garis sumbu itu equidistance, garis sumbu,
titik perpotongan dari garis-garis sumbu segitiga, konkurensinya yang kita sebut sebagai titik D di situ, yang diistilahkan sebagai circumcenter, itu memang equidistant atau sama jaraknya terhadap titik-titik sudut segitiganya. Nah, ini tentang perpendicular bisector atau cara melukis garis sumbu pada segitiga lancip. Oke, sekarang kita mau melukis garis sumbu pada segitiga tumpul. Bagaimana caranya? Kita coba lanjutkan di sini. Kita hapus dulu. Cara menghapusnya biar bisa tahu juga, bisa clear all, bisa juga satu persatu. Saya coba satu persatu karena biar tidak perlu menggambar lagi segitiga. Sekarang kita coba buat segitiganya, segitiga yang tumpul. Nah, ini sudah segitiga tumpul. Sudah lebih dari 190 derajat sudutnya. Ini segitiga ABC-nya adalah segitiga yang tumpul. Nah, sekarang kita sudah punya segitiga tumpul ABC. Jadi ada salah satu sudutnya di sini, sudut C yang memang lebih dari 90 derajat. Jadi ini kalau misal saya ubah-ubah, ini udah 90 derajat tapi udah masuk segitiga tumpul. Tapi biar kelihatan di 100 berapa, 10 derajat atau 11 derajat ini kehalang sama titik C-nya. Ya, sekitar itulah. Oke. Caranya hampir sama dengan yang tadi kita lakukan. Kita mau mencari perpendicular bisector itu, kita aktifkan garis tengah tegak lurusnya. Terus kita cari dari di antara dua titik. Jadi klik titik A dengan titik B, dapat perpendicular bisector AB, kemudian aktifkan lagi garis tengah tegak lurusnya atau perpendicular bisector dari AC. Kita dapat perpendicular bisector atau garis tengah tegak lurus dari AC. Kemudian kita aktifkan lagi, kemudian sekarang yang belum adalah BC. Oke. Nah, di sini ada teorema yang bilang juga kalau misalkan segitiganya tumpul, berarti nanti konkurensinya itu akan ada di luar segitiga atau perpotongan garis-garis sumbunya itu. Kalau segitiganya tumpul, itu akan ada di luar segitiga tersebut. Sekarang kita coba beri nama titik perpotongan garis sumbunya dengan nama D. Jadi D ini merupakan konkurensi atau titik potong pada setiap garis sumbu. Konkurensi ini kalau misal kita hitung pasti equidistance. Kita coba buktikan ya. Kita sembunyikan dulu garis-garis sumbunya. Kemudian kita mau melihat betul tidak sih konkurensinya titik D-nya ini equidistance. Nah, kita coba hitung jaraknya A dengan D, kemudian D dengan C, kemudian D dengan B. Semuanya sama. Jadi jaraknya sama terhadap D. Kalau tadi istilahnya sebagai circumcenter, maka ini pun sama, masih circumcenter tapi untuk segitiga tumpul. Nah, itu tentang bagaimana atau seperti apa sih konkurensi garis-garis sumbu atau titik potong garis-garis sumbu pada segitiga tumpul. Ternyata posisinya memang ada di luar segitiga. Kita lanjutkan lagi sekarang ke segitiga siku-siku. Nah, kalau untuk mengkonstruksi segitiga siku-siku, kita harus mengkonstruksi tegak lurus dulu ya, garis tegak lurus dulu. Tidak seperti halnya yang tadi kita bisa geser-geser, karena untuk melihat exactly dia 90 derajat, kita konstruksinya menggunakan garis tegak lurus. Saya coba clear all dulu. Ini saya discard. Saya buat dulu garis AB katakanlah.
Kemudian saya mau buat di sini titik C, terus saya mau buat garis tegak lurus. Tadi ada konstruk ya, tegak lurus C terhadap AB. Kemudian saya coba cari titik potongnya, ini klik more, kalau belum kelihatan terus ke atas lagi ada poin, terus ada perpotongan dua objek, klik. Sekarang baru kita bentuk poligonnya, segitiganya. Segitiganya boleh yang mana aja, mau yang ini, nah, atau mau yang sebelah kirinya. Jadi saya pilih yang sebelah kanannya aja, segitiga yang BCD, biar lebih besar. Yang lainnya saya coba sembunyikan. Oke, ini adalah segitiga siku-siku. Kita sudah punya segitiga siku-siku BDC. Kalau misal kita masih belum percaya ini siku-siku, kita coba hitung saja. Nah, ini 90 derajat. Pas. Kalau tadi kita coba geser-geser, itu susah untuk mencari 90 derajat pas. Jadi enaknya melukis, mengkonstruk ulang saja segitiganya. Sama seperti halnya tadi, kita mau mencari perpendicular bisektor pada setiap sisi segitiga. Perpendicular bisektor itu kalau di sini disebutnya sebagai garis tengah tegak lurus. Aktifkan garis tengah tegak lurusnya, kita klik sisi-sisi yang mau kita cari. Misal ini BC, berarti kita klik B dan C. Oke. Kemudian kita klik lagi sisi AB. Garis tegak lurusnya, tengah tegak lurusnya sisi AB. Oke, kita punya satu lagi sisi AC. Kita punya di situ. Nah, sekarang kita coba kasih nama perpotongannya, poin lagi. Kita coba perpotongan dua objek. Kita punya titik E di situ. Ini adalah titik potong atau konkurensi untuk perpendicular bisektor yang kita sebut sebagai circumcenter. Circumcenternya itu kalau segitiga siku-siku ada pada segitiganya gitu. Jadi ada yang di inside, ada yang di outside, ada yang di on-nya itu sendiri pada segitiganya, gitu kan ya. Kalau siku-siku ada pada segitiganya. Kalau segitiganya lancip, ada di dalam segitiganya, inside-nya. Kalau segitiganya tumpul, tadi ada di luarnya. Kita coba buktikan apakah titik E circumcenter. Kalau circumcenter dia pasti equidistance. Kita coba cari panjangnya, tapi kita sembunyikan dulu garis-garis sumbunya. Klik tampilkan sembunyikan, klik garis-garis sumbunya. Kemudian klik lagi di situ, tampilkan sembunyikan. Sekarang kita punya titik E. Kita mau mencoba mencari jaraknya terhadap si E ini. E ini tadi adalah circumcenter ya. Jarak, measure, jarak atau panjang. Kita lihat berapa jarak EB, kita lihat berapa jarak EC dan ED. Ternyata jaraknya ini sama. Jadi circumcenter E ini memang circumcenter karena E ini equidistant terhadap titik-titik sudut segitiga. Oke, ini tentang garis sumbu atau perpendicular pada segitiga untuk ketiga jenis segitiga, lancip, tumpul dan juga siku-siku. Kita lanjutkan ke video berikutnya tentang bisektor, angle bisektor. Jadi kalau tadi garis sumbu, nanti setelah ini tentang garis bagi. Oke, terima kasih.